Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala alaihi salatu wassalam, talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Ikhwatul iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada hadis, masih seputar tentang hadis Jibril. Masuk pada penggalan kalimat atau penggalan hadis wa ita'iz zakah. Di antara rukun Islam, sebagaimana malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, akhbirni 'anil Islam, maka Rasulullah menjawab, antashhada an la ilaha illallah. Islam itu adalah kamu bersyahadat tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis shalah, dan engkau mendirikan salat. Ya. Wa ita'iz zakah. Dan sekarang masuk pada pembahasan ita'iz zakah, yaitu mengeluarkan zakat. Ita itu artinya i'ta atau mengeluarkan. Fa ita'uz zakati yani i'ta'uha liman 'ayyana Allah subhanahu an yu'tau iyyaha. Artinya zakat itu adalah mengeluarkan sesuatu liman ayyana Allah, bagi yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Mengeluarkan sesuatu untuk yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Atau mengeluarkan sesuatu untuk orang-orang yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Nah, zakat ini diambil dari kata az-zaka. Az-zaka artinya mensucikan dan menumbuhkan. Az-zaka artinya at-taharatu wan nama, mensucikan dan menumbuh kembangkan. Itu arti an-nawa. Kenapa? Li'anna al-muzakki yutahhiru nafsahu minal bukhl. Karena orang yang mengeluarkan zakat membersihkan dirinya dari sifat bukhul atau bakhil, pelit. Wa yunammi malahu bizzakat, dan dia kembangkan hartanya dengan zakat. Maka ikhwatal iman, inilah arti daripada zakat. Ya, sesuatu yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang sudah Allah tetapkan, ya, dan dengan ukuran tertentu. Nanti kita akan jelaskan lebih dalam insyaallah. Ya, jadi zakat itu diambil dari kata az-zaka, yaitu mensucikan dan menumbuh kembangkan. Kenapa? Karena orang yang mengeluarkan zakat pada hakikatnya dia sedang membersihkan dirinya. Dia sedang mensucikan dirinya. Ya. Dari apa? Dari sifat bukhul, bakhil, pelit. Wa yunammi malahu bizzakat. Ya, dan dia dengan zakatnya secara tidak langsung dia kembangkan
Ya. Dia kembangkan daripada hartanya. Artinya dengan zakat hartanya akan semakin bertambah dan akan semakin berkah, semakin banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka, ya, sebagai bentuk sedekah. Jadi di sini kalimatnya sedekah karena zakat kadang disebut sebagai sedekah. Ya, zakat kadang disebutkan dalam Al-Qur'an dengan bentuk kalimat sedekah. Ya, khudz min amwalihim shadaqatan. Ya, jadi terkadang zakat itu, ya, atau terkadang sedekah itu dimaknai sebagai zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang dengannya kalian akan mensucikannya dan akan menumbuh kembangkan daripada harta-harta mereka. Baik. Waz zakatu ta'rifuha. Ini pengertian zakat secara rinci. Apa pengertian zakat? Nasibun muqaddarun syar'an. Artinya bagian yang sudah ditentukan oleh syariat. Min malin makhsusin, dari harta yang khusus. Li ta'ifatin makhsusatin, untuk golongan yang khusus juga. Kita ulangi, zakat artinya adalah nasibun muqaddarun syar'an, sesuatu yang sudah ditentukan oleh syariat, ya, bagian yang sudah ditentukan oleh syariat min malin makhsusin, dari harta yang khusus. Artinya tidak semua harta di sini harus dikeluarkan zakatnya. Di ta'ifatin makhsusatin, dan untuk golongan-golongan tertentu atau untuk kelompok-kelompok tertentu. Ya, sebagaimana nanti kita akan jelaskan siapa saja yang boleh menerima daripada zakat. Ya, sebagaimana disebutkan ada 8 golongan. Ya, selain daripada itu tidak boleh kita keluarkan zakat untuknya. Baik. Nasibun min mal. Ya. Bagian daripada harta. Artinya tidak semua harta ini wajib dizakati. Bal amwalun muayyanatun bayyanaha Rasul alaihi salatu wassalam wa ba'duha mubayyanun fil Qur'an. Akan tetapi harta yang sudah ditentukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan juga sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Dan berikutnya nanti akan kita jabarkan harta apa saja yang wajib dizakati. Nah, itu maksudnya. Walaysa kullun hadhihi al-ajnas min al-mal tajri fihi az-zakah, bal labudda min syurut. Ya, jadi tidak semua harta yang kita miliki itu adalah wajib dizakati. Dan semuanya ada syarat-syarat tertentu. Wa zakatu juz'un basitun yuaddi biha al-insanu ruknan min arkanil Islam. Zakat adalah bagian dari sesuatu rukun Islam yang mudah ditunaikan oleh kaum muslimin. Ya. Zakat adalah merupakan bagian dari rukun Islam yang mudah dikerjakan oleh seseorang. Yutahhiru biha nafsahu minal bukhli war-radhila, di mana dengan zakat orang akan mensucikan dirinya dari sifat bakhil dan kerendahan. Wa yutahhiru biha safahati kitabihi minal khataya, dan dengan zakat seseorang juga membersihkan lembaran-lembaran kitabnya dari
dosa-dosa dan kemaksiatan. Artinya dengan zakat seseorang akan menjadi lebih suci, lebih bersih, akan menghapuskan dosa, akan menghapuskan kesalahan. Jadi ini fungsi daripada zakat. Kama qala Nabi, seperti halnya dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh atau dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, hadis hasan sahih. Apa kata Rasulullah? As-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Sedekah atau zakat akan memadamkan, akan menghapuskan kesalahan, seperti halnya air memadamkan api. Rasulullah bersabda, sedekah akan menghapuskan kesalahan seperti halnya padamnya api dengan air. Wa afdalu sadaqatiz zakat. Ya. Dan sebaik-baik sedekah itu adalah zakat. Sebaik-baik sedekah itu adalah zakat. Maka dari sini bisa kita jabarkan atau kita artikan bahwasanya sedekah itu lebih umum dari zakat. Sedekah itu lebih umum daripada zakat. Jadi tidak semua zakat bisa dikatakan sedekah. Zakat bisa dikatakan sedekah, atau lebih umum daripada kalimat sedekah daripada zakat. Ada lagi yang lebih umum, infak. Karena ada istilah-istilah infak, sedekah, zakat. Itu apa maksudnya di sini perbedaannya? Kalau infak itu adalah sesuatu yang dikeluarkan untuk kepentingan tertentu kepada golongan tertentu. Ya, makanya infak ini lebih umum dia. Ya, lebih umum. Infak bisa digunakan untuk sesuatu yang baik dan bisa digunakan untuk sesuatu yang buruk. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya orang-orang kafir mereka juga menginfakkan hartanya, tapi tentunya untuk apa? Bukan untuk jalan Allah. Jadi kalimat-kalimat infak ini lebih umum karena bisa digunakan untuk sesuatu yang buruk juga. Ya. Menginfakkan di jalan yunfiqun amwalahum fi sabilillah. Ya, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ada juga orang-orang yang menginfakkan hartanya tapi bukan untuk jalan Allah. Seperti hanya orang-orang kafir, mereka menginfakkan hartanya tapi untuk mencegah daripada Islam, ya, untuk mencegah daripada tersebarnya agama Islam misalnya. Jadi infak itu lebih umum, di bawahnya lagi ada sedekah. Adapun sedekah ini pengertiannya adalah sesuatu yang dikeluarkan atau dikerjakan atau diucapkan untuk kebaikan. Nah ini kalau kita mau melihat pengertian daripada sedekah itu, kenapa? Karena sedekah itu tidak hanya berupa apa?
berupa harta, tidak mesti harus berupa harta terus. Ya. Berzikir adalah merupakan sedekah. Ya. Kemudian apa? Berbuat baik, berzikir, la ilaha illallah, bertasbih itu merupakan sedekah. Ya. Membantu orang lain itu adalah merupakan sedekah Anda kepada orang lain. Ya, jadi tidak mesti identik dengan harta kalau sedekah itu. Ya. Adapun zakat itu tadi, kalau zakat tadi adalah bagian tertentu yang sudah ditetapkan oleh syariat, ya, dari harta yang khusus untuk golongan-golongan tertentu. Jadi lebih spesifik daripada pengertian zakat. Jadi tidak semua harta, ya, itu wajib dizakati. Ya, tapi semua harta orang boleh infakkan, boleh sedekahkan. Tapi kalau untuk zakat itu ada aturan mainnya sendiri. Baik. Fa afdalus sadaqati zakat. Maka yang sesuatu yang paling baik daripada sedekah itu adalah zakat. Kenapa? Karena itu zakat wajib. Zakat yang wajib dikeluarkan. Ya, fa dirhamun tukhrijuhu fi zakatika afdal min dirham tukhrijuhu tatawwu'an. Kita memiliki dirham yang kita keluarkan itu dalam bentuk zakat, itu akan lebih baik daripada dirham yang kita keluarkan sebagai bentuk sedekah. Kenapa? Karena zakat itu adalah wajib. Zakat itu adalah wajib. Adapun sedekah itu hanya sebagai bentuk tatawwu', sebagai bentuk kebaikan tambahan untuk kita. Ya. Dan cukuplah seseorang dikatakan baik ketika dia mengerjakan sesuatu yang diwajibkan. Sesuatu yang diwajibkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai lebih daripada apa yang aku wajibkan baginya. Ya. Jadi kata Allah, tidaklah seseorang hamba mendekatkan diri kepadaku lebih aku cintai daripada sesuatu yang wajib. Artinya ketika seseorang sudah mengerjakan yang wajib, maka itu sudah menunjukkan bahwasanya Allah cinta kepada seseorang. Warak'atun minas salati mafrudatin warak'atun min salatin mafrudatin afdalu min rak'atin fi salati tatawwu'. Ya, maka satu rakaat di dalam salat wajib itu lebih baik daripada satu rakaat salat sunnah. Satu rakaat salat wajib itu lebih baik, lebih afdal daripada satu rakaat salat sunnah. Ini sudah jelas. Ya. Maka dikatakan tadi zakat yang dikeluarkan, ya, satu dirham kita keluarkan dalam bentuk zakat itu lebih afdal, ya, daripada satu dirham yang kita keluarkan dalam bentuk sedekah. Karena kenapa? Zakat itu adalah merupakan sebuah kewajiban, ya, yang harus kita tunaikan. Baik. Fal faraidu afdal min at-tatawwu'. Maka ibadah yang wajib itu lebih baik, lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunnah. Ya. Fa fi zakati takfirul khataya. Dan juga di dalam zakat itu adalah menghapus kesalahan. Wa fiha al-ihsanu ilal khalq. Dan di dalam zakat itu adalah merupakan bentuk ihsan kita kepada makhluk Allah yang lain. Ya. Perbuatan baik kita kepada orang lain. Li'anna al-muzakki yuhsinu ila al-madfu'i ilaihi zakah. Fayadkhulu fi 'idadil muhsinin alladhina yadkhuluna fi mahabbatillah. Maka orang yang mengeluarkan zakat, ya, maka dia sudah berbuat ihsan kepada orang lain dan masuk kepada orang-orang muhsinin, masuk kepada golongan orang yang muhsinin. Apa artinya muhsinin?
orang yang senantiasa berbuat baik. Ya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Ya, maka ketika seseorang mengeluarkan zakatnya, ya, baik itu zakat fitrah, kan banyak, nanti kita akan jelaskan apa jenis-jenis zakat. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada zakat perdagangan, ada zakat pertanian dan lain sebagainya. Maka ketika seseorang mengeluarkan zakat daripada harta yang dia miliki, maka dia sudah termasuk orang-orang yang berbuat baik, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi zakati aidan ta'lifun bainan nas. Dan di dalam zakat tersebut juga merupakan sebagai bentuk ta'lif bainan nas. Ta'lif artinya berlemah lembut kepada manusia. Lianna al-fuqara'a idza a'tahum al-aghniya'u min az-zakat dhahaba ma fi nufusihim min al-hiqdi 'ala al-aghniya'. Karena seseorang ketika mengeluarkan zakatnya, ya, maka orang-orang fakir, orang-orang miskin, ya, mereka tidak lagi ada rasa dengki, ada rasa hasad kepada orang-orang kaya. Karena kenapa? Dengan kekayaannya pun mereka tetap berbagi. Makanya sebenarnya kalau misalnya perkara zakat ini dikelola dengan baik, maka tidak ada kesenjangan sosial yang begitu jauh. Karena kenapa? Di sini aturan Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah Allah atur sedemikian rupa supaya tidak terjadi kesenjangan sosial yang akhirnya terjadi tindakan-tindakan kriminal, pencurian, perampokan, begal, ya. Salah satu pencegahannya adalah zakat sebenarnya. Dan sebenarnya yang bertanggung jawab untuk mengelola zakat ini adalah pemerintah. Bagaimana harus mengelola dengan baik. Ya. Zakat ini luar biasa. Dan ini hukumnya Allah. Pasti ada hikmah yang besar di situ. Di antaranya adalah melembutkan hati orang-orang yang fakir, orang-orang yang butuh. Dengan zakat mereka pun tetap bisa merasakan kenikmatan. Ya. Dan kalau kita mau melihat ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur sedemikian rupa, ya, hukum-hukumnya yang begitu indah, yang begitu sempurna. Zakat ini, ya, Allah atur memang untuk kita supaya kita bisa berbagi kepada orang lain. Supaya kita bisa berbagi kepada orang lain. Coba kalau nggak ada perintah zakat, bagaimana kesenjangan sosial akan terjadi? Ada perintah zakat saja banyak yang tidak mengeluarkannya. Padahal itu adalah rukun Islam. Bagaimana kalau tidak ada hukum zakat? Ada perintah zakat saja banyak yang masih menahan hartanya. Banyak yang masih egois di dalam hartanya untuk dikonsumsi, dipakai sendiri. Padahal kan semua yang kita miliki adalah sarana untuk berbagi. Kan begitu. Semua yang kita punya itu adalah titipan Allah yang tidak semuanya untuk kita konsumsi pribadi. Makanya Allah tentukan ketika sampai takaran sekian, ketika sampai ukuran sekian, hati-hati. Itu ada hak orang lain di situ. Bukan hakmu sendiri. Jadi kita diberi ini supaya kita bisa berbagi. Ya, supaya kita bisa memberi. Karena kalau kita pikir-pikir memang
Nggak bisa kita pakai semuanya. Kalau sudah berlebih, nggak bisa Pak. Sekuat apa orang makan? Paling makannya 3 kali sehari. Itu kalau sudah 4 kali sudah over itu. Dan kalau kita makan pun paling cuma 1 piring. Nambah paling 2 piring. Ya, kalau lauknya enak, punya 4 piring. Tapi nggak ada yang bisa makan sampai 10 piring sekali makan. Sudah ada ketentuannya. Terus yang sisanya untuk siapa? Sebenarnya bukan untuk kita. Untuk kita berbagi. Kendaraan misalnya. Apa yang kita butuhkan, itu yang kita pakai. Bukan apa yang kita mau semuanya kita beli. Kan begitu. Kita butuh apa? Ya kita butuh beli, pakai sudah. Itu hak kita. Tapi kalau sudah berlebihan berarti itu bukan hak kita. Itu bukan hak kita sebenarnya. Itu haknya orang lain yang Allah titip sama kita. Jadi harta itu bukan untuk kita makan sendiri sebenarnya. Kalau orang berpikir secara baik, orang mau bertadabbur, mentafakuri bagaimana hikmah-hikmah yang Allah Subhanahu wa taala terapkan dalam hukum-hukum syariat, itu luar biasa. Kendaraan misalnya, nggak bisa orang nyetir dua mobil, bisa nyetir langsung. Pasti cuma 1 mobil saja. Terus kenapa kita harus punya banyak, 4? Sampai saya lihat innalillahi wa inna. Bagaimana hisabnya itu di akhirat kelak? Meninggalkan sekian banyak kendaraan, ada 4 mobil, koleksi ini, koleksi itu. Untuk apa? Itu bukan hak kita itu. Masih banyak saudara-saudara. Coba kalau misalnya dikeluarkan zakatnya semuanya, kira-kira tetangganya yang mungkin fakir bisa nggak ikut menikmati? Setidaknya mereka tidak kelaparan. Maka ini kalau kita melihat hukum yang ada dalam agama kita ini, syariat begitu sempurna. Tidak ada merupakan senjata sosial. Ya. Maka perlu diatur zakat ini. Dan seorang muslim harus mengetahui, belajar apa yang wajib dia keluarkan dari hartanya. Dia harus tahu, sekian harta saya yang saya miliki, bentuknya ini dan itu, nilainya, nominalnya sekian dan sekian. Dia harus tahu, sampai batas ini ada zakat orang lain, ada hak orang lain di situ. Ada hak orang lain, bukan hak saya semuanya. Ini perlu kita pelajari, ya. Jangan sampai semua kita konsumsi, semua kita pakai, semua kita simpan, yang akhirnya kita meninggal pun tidak ada yang dibawa sama sekali. Dan harta yang sebenarnya adalah apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, itu sebenarnya harta. Dan apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai, selebihnya itu belum tentu jadi harta kita. Baik, maka ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di antara hikmah daripada syariat zakat ini adalah ta'lifun bainan nas, supaya ada rasa berkasih sayang antara sesama manusia. Ya, orang-orang fakir tidak hasad kepada orang-orang kaya, ya. Amma idza mana'ahum al-aghniya wa lam yatafaddalu 'alaihim bi syai'in sara fi nufusihim ahkadun 'ala al-aghniya. Coba kalau semua orang-orang kaya itu tidak ada pemberiannya, tidak ada bentuk ihsannya kepada orang lain, ya, maka akan muncul rasa apa? Ahqad, iri hati dan dengki kepada orang-orang kaya. Ya. Wa fi zakati aidan ighna'un lil fuqara'i 'an at-tasallut. Lianna al-faqira idza qaddara anna al-ghaniyya la yu'tihi syai'an fa innahu yukhsha minhu an yatasallata wa an yukassira al-abwab wa yantahibu al-amwal li'annahu la budda an ya'ish wa la budda an ya'kul wa yashrab. Ya. Dan zakat ini juga mencegah orang-orang fakir, orang miskin untuk berbuat jahat. Karena biasanya kejahatan itu muncul dari apa? Muncul dari kesempitan, muncul dari kekurangan.
muncul dari kesusahan, makanya muncul kejahatan. Tapi coba orang perut kenyang, bisa berpakaian, bisa berkendaraan dan sebagainya, tidak ada sesuatu yang bisa memotivasi dia berbuat jahat. Tapi kalau orang sudah lapar, nah, apalagi urusan perut Pak, kalau sudah lapar itu orang bisa saja melakukan sesuatu demi untuk perutnya, karena mereka butuh makan, butuh minum. Dan kita ketahui semuanya tidak sama levelnya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang fakir. Maka tugasnya orang-orang kaya itu adalah mengeluarkan zakatnya untuk orang-orang fakir, supaya mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan ya buruk. Ya, di sini dikatakan wa an yukassirul abwab wa yanhabal amwal, supaya mereka tidak mendongkrak pintu, tidak merampok maksudnya. Li'annahu la budda an ya'ish wa la budda an ya'kul wa yashrab, karena mereka juga mau hidup, mereka juga mau makan, mau minum, maka butuh harta. Fa idza kana la ya'ta syai'an fa innal ju'a wal 'atasha wal 'ari yadfa'u an yatasallata 'ala an-nas bis-sariqati wan nahbi wa ghairi dzalik. Ya, kalau tidak dikasih sesuatu yang mereka butuhkan, maka akan mendorong mereka untuk berbuat jahat, ya, karena lapar, karena haus, ya, tidak punya pakaian dan segala macamnya. Ini bisa membawa seseorang untuk berbuat jahat dengan mencuri, ya, merampok dan lain sebagainya. Ya, ini hikmah dari syariat zakat. Kemudian wa fi zakati aidan jalbun lil khairati minas sama. Dalam zakat juga adalah mendatangkan kebaikan-kebaikan dari langit. Dengan zakat akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dari langit. Fa innahu qad warada fil hadis, sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis sahihul isnad. Waqala Imam Az-Zahabi, hadis ini sahih. Apa kata Rasulullah? Ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama. Tidaklah sesuatu kaum menahan zakat harta mereka kecuali akan ditahan air dari langit. Tidaklah sesuatu kaum menahan harta mereka, artinya mereka tidak keluarkan zakat hartanya, illa muni'ul qatra, kecuali akan ditahan air dari langit. Tidak akan ada turun hujan. Makanya kalau kemarau disunahkan untuk salat istisqa, dan di antara amalan-amalan salat istisqa itu adalah memperbanyak sedekah, memberikan sedekah, karena itu adalah mengundang datangnya curahan hujan dari langit. Ya. Jadi semakin banyak orang bersedekah, maka tentunya akan semakin mendatangkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Wa hasala fi hadha nuzulul matari wa nabatul ardi wasyiba'ul mawashi wa saqyun nasi bihadha al-ma'i alladhi yanzilu minas sama' wa ghairi dhalika min al-masalih al-katsira. Ya, dengan zakat tersebut akan turun keberkahan dari langit, akan muncul keberkahan dari bumi, ya, di mana hewan-hewan akan bisa makan, ya, di mana manusia juga akan bisa hidup dengan baik, dan seterusnya. Dan dalam zakat juga i'anatun lil mujahidin fi sabilillah, untuk membantu orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi dengan zakat itu akan membantu orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan al-mujahidin mereka di antara asnaf ats-tsamaniyah. Di antara 8 golongan yang berhak menerima zakat adalah mereka yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mereka yang berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi zakati tahrirur raqiq min ar-riq. Ya. Dan dengan zakat juga akan bisa digunakan untuk membebaskan budak. Kalau sekarang tidak ada budak. Kalau dulu ya bisa dibebaskan budak dengan zakat yang terkumpul. Fa innal insana yajuzu lahu an yashtari 'abdan mamlukan min az-zakati fayu'tiqahu. Seseorang boleh membebaskan budak dari zakatnya. Dia membeli budak tersebut dengan harta yang dikumpulkan dari zakat. Wa fi zakati aidan, dan di dalam zakat juga fakudz dhimam min ad-duyun. Ya. Membantu orang-orang yang berhutang. Membantu orang-orang yang terlilit hutang. Kam min insanin butuliya bi tarakimi ad-duyun عليه فيؤدى عنه من الزكاة فيحصل في هذا خير كثير فكاك لذمته ورد حق لمن له الحق. Dari zakat ini juga ya tujuannya adalah untuk membantu orang-orang yang benar-benar terlilit dari hutangnya, terlilit dengan hutangnya. Ya. Tidak semua orang yang berhutang ya. Kalau orang semua berhutang, orang banyak berhutang nanti. Dengan dalil nanti kan saya juga dapat zakat untuk menutupi hutang-hutang saya. Tidak. Orang yang benar-benar berhutang karena kebutuhan dan kemudian dia sulit untuk mengembalikan hutangnya tadi, maka di antara mereka yang berhak menerima zakat adalah orang-orang ini yang benar-benar yang terlilit hutang dikarenakan untuk memenuhi kebutuhannya, berhak mereka untuk kita berikan. Ya, berhak untuk kita berikan. Di antara keutamaan atau hikmah dari zakat juga i'anatul musafirin, untuk membantu orang-orang yang sedang di dalam perjalanan. Alladzina tanqati'u bihimus subul, di mana mereka yang berada dalam perjalanan kemudian habis perbekalannya. Ya, entahkah habis dikarenakan makan konsumsi atau habis dikarenakan mungkin hilang, habis dikarenakan mungkin dicuri, ya. Maka di antara orang-orang yang berhak menerima zakat adalah orang-orang yang dalam perjalanan yang habis perbekalannya. Al-muhim anna zakata fiha masalihun katsiratun. Yang penting adalah zakat itu memiliki keutamaan, kemaslahatan yang sangat banyak sekali, ya. Oleh karenanya dijadikan sebagai rukun Islam, ya, rukun Islam di antara rukun-rukun yang ada. Baik. واختلف العلماء فيما لو تهاون الإنسان بها هل يكفر كما يكفر بالتهاون بالصلاة أو لا. Dalam zakat ini ulama berbeda pendapat bagi orang yang meremehkan perintah zakat. Apakah dia kafir seperti hanya kafir orang meninggalkan salat atau tidak? Ya. Wasahih annahu la yakfur. Yang benar adalah tidak sampai kafir orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Baik. Sebagaimana dalil yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya orang yang mencegah dirinya untuk tidak mengeluarkan zakat maka tidak sampai masuk pada kekufuran. Ya. Kemudian
Mas'alatun fil amwal az-zakawiyah. Lianna al-amwal laysat kulluha fiha zakatun, bal minha ma fihi zakat wa minha ma la zakata fihi. Faz-zakatu wajibatun fi umur. Di sini akan kita masuk pembahasan tentang harta-harta yang wajib dizakati. Karena semua harta, li'anna al-amwal laysat kulluha fiha zakat. Tidak semuanya wajib dizakati, ya. Bal minha ma fihi zakat wa minha ma la zakata fihi. Ada harta yang wajib dizakati, ada juga harta yang tidak ada zakatnya. Ya. Adapun harta yang wajib dizakati antaranya adalah az-zahab wal fiddah. Emas dan perak. Emas dan perak wajib dizakati, apapun bentuknya, ya, apapun bentuknya, baik dalam bentuk dirham misalnya atau dinar, ya, karena ada tuh dinar emas, ya. Kalau kita di sini kan memang transaksi jual beli kan tidak ada menggunakan dinar, tapi sempat saya mendengar ada yang mencetuskan apa namanya? Tijarah, perdagangan jual beli itu dengan transaksi memakai transaksi dinar atau dirham, ya. Itu ada di Indonesia, tapi sempat dikasuskan kalau saya nggak salah dengar, ya, sempat dikasuskan, ya. Karena memang hukum di negara kita tidak membolehkan hal tersebut, dan tentunya ini adalah tidak benar. Kalau dalam hukum syariat tidak ada masalahnya, ya. Kalau kita mau merujuk kepada hukum Islam, tidak ada salahnya menggunakan transaksi. Ini sudah dari dulu. Dari sejak zamannya Rasulullah SAW memang menggunakan transaksi dengan dinar dan dirham, ya. Sampai sekarang juga di Timur Tengah masih banyak yang mempraktekkan transaksi dengan dinar dan dirham. Tapi karena kan kita di Indonesia ini, ya, hukumnya berbeda dan mayoritas dikuasai orang-orang kapitalis, maka mereka sangat takut sekali dengan, ya, tindakan-tindakan seperti ini. Nah, maka yang wajib dizakati adalah zahab atau emas wal fiddah dan perak, apapun bentuknya. Au tibran kal qita' min adh-dhahab wal fiddah au hulyan yulbasu au yusta'ar au ghairu dhalik. فهذا المعدن وهو الذهب والفضة فيه الزكاة على كل حال لكن بشرط أن يبلغ النصاب لمدة سنة كاملة. Jadi apapun bentuknya harta berupa emas dan perak ini wajib dizakati, ya, baik sesuatu yang diperjualbelikan ataupun sesuatu yang dipakai, ini wajib dizakati. Lakin bisyartin, dengan syarat, an yablughan nisab, harus sampai pada nisab. Nisab itu adalah takaran tertentu, ya, takaran tertentu harta wajib dizakati. Limuddatin sanatin kamilah, dengan sampai nisabnya dan sampai haulnya. Haul itu artinya 1 tahun. Kalau Anda punya emas, punya perak, jumlahnya sampai kepada nisab, berapa nisab zakat emas? Berapa? 85 gram emas atau 20 dinar. Setara dengan 20 dinar. Setara dengan 20 dinar. Atau lebih kurang. 20 dinar itu sekitar, satu dinarnya sekitar 4 gram. 4 gram sekian lah. Ya. Jadi 4 dikali 20 80. Lebih daripada 4 gram sedikit. Makanya karena beberapa ulama membulatkan menjadi 85 gram. Ketika kita punya emas 85 gram, ya, kemudian sampai haulnya, sampai 1 tahun, maka wajib dizakati. Berapa zakatnya? 2,5%. 2,5%. Wan nisabu min adh-dhahabi 85 gram.
Nah, ini nisabnya emas 85 gram. Wan nisabu minal fiddati 56 riyalan Saudiyan wa hiya 595 graman. Ataupun kalau perak berapa gram? 595 gram. Itu untuk perak. Ya, jadi seseorang ketika memiliki emas 85 gram atau perak 595 gram sampai 1 tahun, maka wajib dia keluarkan zakatnya 2,5%. Walau kana 'indahu 80 gram, fala zakata 'alaihi. Kalau dia punya 80 gram misalnya, maka tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Atau misalnya dia punya 590 perak, 590 gram perak, maka juga tidak ada zakatnya. Karena belum sampai nisabnya. Baik. Kemudian di antara zakat yang wajib dikeluarkan juga adalah bahimatul an'am, hewan ternak. Dan semua hewan ternak ini tidak semua hewan ternak ini wajib dizakati. Hanya ada ya beberapa saja. Di antaranya adalah al-ibil, onta, wal baqar, sapi, wal ghanam, dan kambing. Ini hewan yang wajib dizakati. Jangan nanti beranggapan saya punya ayam Ustaz. Banyak ayam saya ternak ayam ini. Sampai omsetnya bisa sampai 100 juta, 1 M misalnya. Berapa zakatnya? Tidak ada zakat ayam. Nanti akan masuk kepada zakat penghasilan. Nanti zakat mal nanti. Masuk kepada zakat mal nanti. Zakat harta sudah. Ya, tidak ada ukuran tertentu ya untuk hewan yang wajib dizakati kecuali 3, onta, sapi dan kambing. Lakin bisyartin an tablugha nisaban wa aqall nisabin fil ibli 5. Nah, juga di sini ada nisabnya. Nisab itu adalah ukurannya. Tidak semua wajib dizakati kalau tidak sampai nisabnya. Ya, misalnya apa? Al-ibil 5. 5 onta, maka sudah ada zakatnya. Ya. 5 onta sudah ada zakatnya. Kalau untuk sapi berapa? 30. Seseorang peternak punya sapi 30, maka harus mengeluarkan zakat. Dan untuk kambing berapa? 40. Baik. Kemudian di antara zakat yang wajib dikeluarkan juga adalah al-kharij min al-ard, sesuatu yang keluar dari bumi, min hubub wa thimar, dari biji-bijian dan buah-buahan. Di antaranya adalah at-tamar. Ya. Al-aruz. Syair, aruz itu padi atau beras. Atau wa ma asbahaha, atau sejenisnya. Wa hadza la budda fihi min bulughin nisab wa huwa 300 sa'in bi sa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ya'rifu alladhina ya'khuduna az-zakata min al-fallahin.
Jadi hasil panen yang wajib dizakati adalah misalnya apa? Kurma, padi, ya. Kemudian apa lagi? Ya, gandum, sagu. Wajib nggak dizakati sagu? Masuk nggak? Tidak masuk. Fa idza kana 'inda al-insani nakhlun yuthmir wa balagat thimaruhu nisaban wajib 'alaihi zakat. Ya, apabila seseorang memiliki kurma dan sampai pada nisabnya, buahnya sampai pada nisabnya, maka wajib dia keluarkan zakatnya. Wa yajibu 'alaihi an yukhrija min mutawassit ats-thamar, dan wajib dia keluarkan dari buah yang di pertengahan, artinya bukan yang paling bagus, bukan juga yang paling buruk, tapi di tengah-tengah. La min at-tayyibi fayudhlim, wala min ar-radi'i fayadhlam. Tidak dari sesuatu yang paling baik karena dia akan merugikan dia, dan juga tidak sesuatu yang paling buruk dan dia akan merugikan. Nah, jadi seperti itu. Kalau orang kalau misalnya dia keluarkan sesuatu yang paling buruk, kan imbasnya kepada orang yang dia berikan. Tapi kalau sesuatu yang paling baik, imbasnya nanti ke dia. Maka dia pilih yang di tengah-tengah. Itu yang wajib dia keluarkan. Wa idza ba'a al-insanu thamarahu fa innahu yuzakki min ats-thaman. Kecuali kalau orang ini menjual hasil panennya, maka apa yang dizakati? Maka dia zakati dengan harta. Ya, maka dia zakati dengan hartanya tadi. Wa miqdaru zakati fil kharj min al-ardi al-'ushr. In kana yashrabu sayhan biduni makain aw mawatir fa inna fihi al-'ushr kamilan. Berapa zakatnya? 10% maksudnya. Kalau misalnya hasil panennya ini pengairannya itu dibantu dengan apa? Dengan bantuan. Misalnya apa? Apa tuh? Irigasi. Ya. Jadi pengairannya dibantu dengan irigasi, dia harus pompa air misalnya, dan kemudian dia datangkan air dari tempat-tempat tertentu, maka yang wajib dia keluarkan zakatnya cuma 10% saja. Kalau misalnya tidak butuh bantuan, pengairannya tidak butuh bantuan, penyiramannya tidak butuh bantuan, ya, airnya turun dari langit misalnya, disiram dengan air hujan saja, maka zakatnya cuma 5% saja. Zakatnya cuma 5%. Ya, maka di sini syariat juga mengatur. Ya, kalau tidak dibantu dengan bantuan pengairan yang lain, pengairan dari langit misalnya atau hujan, ya, 10%. Karena kenapa? Dia kan butuh biaya juga, capek juga, butuh tenaga dan segala macamnya. Maka yang diambil apa? Berapa cuman? 10% kalau misalnya dibantu dengan air hujan misalnya. Ya, pengairannya cuma hanya dari air hujan saja. Maka cuma 10% yang diwajib keluarkan. Kecuali kalau misalnya dia harus atur irigasinya dengan apa? Dia pompa air, dia butuh mesin minyak dan segala macamnya. Maka ini harus cuma yang wajib dikeluarkan berapa? 5% saja. Nah, kemudian yang keempat yang wajib dizakati adalah urudut tijarah, barang dagangan.
Ya, jadi semua barang dagangan juga wajib dizakati. Ya. Kullu ma 'addahu al-insan litijarati min 'iqarat wa aqmishatin wa awani wa sayyarat wa ghairuha. Semua barang dagangan apapun bentuknya maka wajib dizakati. Contohnya misalnya pakaian, ya, awani, wadah, tempat-tempat tertentu misalnya, ya, mobil dan sebagainya. Jadi semua yang dipersiapkan untuk jual beli maka wajib dikeluarkan zakatnya. Baik. Sebenarnya pembahasan tentang zakat ini panjang sekali. Dan insyaallah karena saya ada acara di tempat lain setelah ini, maka mohon maaf mungkin tidak bisa kita lanjutkan. Insyaallah di lain kesempatan barangkali bisa pakai papan tulis biar lebih jelas penjabarannya, zakat emas, kemudian hewan, kemudian pertanian, kemudian harta, dan yang lebih penting untuk kita fokuskan adalah tentunya di zakat harta, ya, di zakat harta. Dan insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Baik. Untuk sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Nah. Gimana? Kalau kita beli motor, jual motor, ya. Apakah motor itu harganya itu dizakatkan? Kita jual 3 juta atau 5 juta, zakat. Itu yang pertama masalah. Kemudian yang kedua, apabila kita mempunyai harta itu seharga 100 gram emas, Ya. 100 gram emas, kemudian misalnya dicapai, tapi haulnya itu di pertengahan tahun Kurang. kita ubah uang kita itu kita belikan emas. Kita belikan emas seharga namanya 90 gram. Jadi uang itu tinggal pembelian 10 gramnya di 10 gram emas. Artinya uang itu dari harga itu untuk zakat. Ya, kurang paham saya. Kita punya emas 100 gram. Uang seharga 100 gram emas. Oke. Kemudian kita di pertengahan tahun kita membeli emas seharga 90 gram. Jadi uang kita tinggal harga 10 gram emas lagi. Tapi kan tidak wajib zakat kita. 10 gram itu tidak wajib zakat. Apakah kita emas ini kita hitung nanti kan 90 itu sudah berlebih. Apakah emas ini kita hitung ulang atau dari awal lagi? Harga uang itu. Oke. Kemudian yang ketiga, apakah boleh kita mensyaratkan pada saat kita mau membayar zakat kepada seseorang? Tapi kita persyaratkan, umpamanya nih, dia ini memang termasuk yang 800 juta. Dia berutang, utang untuk kebutuhan hidup. Tapi kita bilang, kita sering memberikan zakat ini, kamu jangan membayar utang, tapi buat usaha. Apakah boleh kita persyaratkan? Baik, kita jawab dulu satu pertama. Yang pertama tadi, kita jual motor, apakah wajib dizakati? Tidak ada zakatnya. Kecuali memang kita punya motor untuk diperdagangkan. Bapak punya dealer. Nah, itu hitung semua itu berapa modal yang ada di dealer itu, ya. Semua harga motor itu dijumlahkan, masuk berapa nominalnya, nisabnya sampai kemudian haulnya, harus ada zakatnya di situ. Harus ada zakatnya. Karena memang motor ini dipersiapkan untuk diperjualbelikan. Adapun motor yang kita kendarakan, kita pakai, kemudian sewaktu-waktu kita mau jual, tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Ya, kecuali kalau misalnya kita punya mobil misalnya, yang nominalnya besar, sampai 500 juta misalnya, kita jual, kita simpan. Nanti kalau sudah sampai satu haul, uang itu masih bertahan, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau untuk penjualan motor, hanya sekedar motor misalnya jual, tidak ada zakatnya.
Baik, yang kedua, emas. Ini masih belum nyampe ke saya. Kita punya uang di pertengahan tahun 100 juta. Kita punya uang saat ini itu seharga 100 gram emas. Oke, 100 gram emas. Tapi belum sampai tahun, pertengahan tahun, Kita belikan emas. kita belikan emas. Dan Seharga 90 gram. 90 gram masuk nisab. Nah, tapi kan uang kita tinggal sisa 10 gram emas lagi. Oke. Nah, tinggal 10 gram emas lagi. Apakah kita menghitung zakatnya ini dari awal kita memiliki uang itu, atau dari kita memiliki 90 gram emas itu? Tidak. Penghitungannya sejak kita memiliki emas. Karena bentuknya sudah berbeda. Ini bukan lagi uang, sudah menjadi emas. Maka harus dizakati. Yang dizakati itu adalah ketika kapan uang itu kita emaskan. Rasanya itu. Kapan uang itu kita emaskan, dihitung dari situ. Dan dia sampai nisabnya. Tunggu sampai setahun, bertahan, baru keluarkan zakatnya. Ya. Yang ketiga, Tiga persyaratan tadi, mensyaratkan kita ada orang yang kita berikan zakat, tapi kita syaratkan. Nah, dia orang yang termasuk dalam orang yang berhutang. Artinya orang dia berhutang dan untuk kebutuhan hidupnya. Kemudian kita menyampaikan dia, saya berikan zakat ini ke kamu, tapi jangan dibuat bayar hutang, tapi buat usaha gitu, supaya kamu bisa bayar hutang nantinya. Boleh nggak? tidak boleh. Zakat kita keluarkan tanpa ada syarat. Tanpa ada syarat. Ya. Tanpa ada syarat. Tidak ada syarat tertentu yang wajib disampaikan oleh muzaki kepada yang dizakatinya, ya. Karena ini benar-benar hanya sekedar mutlak pemberian saja. Ya. Yang perlu diperhatikan cuma asnafnya, golongannya saja. Jangan sampai salah alamat. Baik. Kemudian pertanyaan dari akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak perempuan yang sudah bekerja dan belum menikah, zakatnya masih ditanggung oleh orang tua? Iya, masih ditanggung oleh orang tua sampai dia menikah. Sampai dia menikah. Ketika anak perempuan sudah menikah, maka tanggungan suaminya sudah. Sebelum dia menikah, maka tetap ditanggung oleh orang tuanya. Jelas ya? Ada lagi? Cukup ya? Insyaallah pekan depan kita akan jabarkan insyaallah lebih detail lagi tentang pembagian zakat, khususnya kita akan lebih fokus di zakat mal insyaallah. Baik. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.